Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Aga Saputra dengan NPM 193510290 dari kelas 5C. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul CRUD in React Native. Yang pertama yaitu cara penginstalan JSON Server. Langkah pertama yaitu kita membuka command prompt, lalu ketikkan npm install -g JSON Server, lalu tunggu sampai selesai penginstalan. Setelah langkah pertama selesai, maka kita lanjut ke langkah yang kedua. Setelah itu, buat folder dan file seperti folder fake API dan file db.json. Boleh juga menggunakan penamaan folder dan file lainnya. Lalu folder dan file diletakkan pada root project, lalu ketikkan bagi berikut pada file db.json. Nah, setelah langkah kedua selesai, maka kita lanjut kepada langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga yaitu kita perlu membuka command prompt kembali, lalu masuk kepada root project kita, lalu ketikkan json server min-watch db.json min port 3004 untuk merunning JSON server kita tadi. Setelah JSON server terinstall, maka kita lanjut mengenai CRUD. Jadi CRUD ini merupakan singkatan, yang mana C ini create, R ini read, U ini update, dan D ini delete. Create. Yang pertama create. Create ini berfungsi untuk menambahkan data pada React Native menggunakan metode post. Yang kedua ada read. Read berfungsi untuk mengambil data pada React Native menggunakan metode get. Yang ketiga yaitu ada update. Update berfungsi untuk memperbaharui atau memodifikasi data pada React Native menggunakan metode post. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu delete. Yang mana delete berfungsi untuk menghapus data pada React Native menggunakan metode delete. Di sini pada program, di sini kita perlu mengimportkan React, useState, dan useEffect dari React. Lalu kita juga perlu mengimportkan beberapa komponen-komponen yang kita gunakan seperti button, style sheet, text input, view, image, touchable opacity, dan juga alert dari React Native. Lalu kita juga mengimportkan Axios, form Axios. Jadi di sini kita membuatkan const item, yang mana di dalam item ini berisikan name, email, npm, onPress, dan onDelete. Nah, di sini kita merias touchable opacity-nya, yaitu dengan menambahkan style.item container. Nah, jadi di sini ada image. Jadi image ini ditutup oleh touchable opacity. Jadi diberi seperti ketika kita klik, seperti ada yang berkedip seperti itu. Nah, setelah itu kita perlu memberi gaya terhadap dash, yang mana dalam dash ini memiliki dash name, email, dan juga npm. Lalu di sini delete. Delete ini nanti berfungsi untuk mendelete dari data yang kita inginkan. Jadi kita perlu memasukkan teks delete ini ke dalam touchable opacity agar ketika kita tekan silang ada efek seperti kedipan seperti itu. Selanjutnya di dalam const local API, di sini ada string yang mana name, set name, email, set email, npm, set npm, user, set users, button, set button, dan set selected user, set selected user. Jadi di sini diberikan string dan di sini berisikan string kosong. Dan pada button di sini menyimpan simpan. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan useEffect untuk mengget data. Dan di sini kita perlu juga untuk mensubmit, yang mana kita akan mensubmit
data yang bernilai name, email, dan juga NPM. Dan di sini kita juga terdapat kondisi yang mana jika data tersebut kita tambahkan, maka di button tersebut akan berisikan simpan. Tetapi jika data itu kita ambil, lalu kita ganti atau kita rubah atau kita modifikasi, maka di button tersebut berubah menjadi update. Jadi di sini ada beberapa variabel untuk menjalankan CRUD tersebut. Seperti ini get data, ini select item, dan yang ini untuk mendelete item. Jadi ketika kita ingin mengambil data, maka kita bisa mengambil di sini, dan ini merupakan proses pengambilan datanya. Begitu juga dengan select, dan begitu juga dengan delete. Nah, di sini merupakan placeholder-nya, di mana inilah tampilan dari CRUD kita. Jadi yang kita lihat di emulator tuh ya seperti ini. Misalkan perlu memasukkan biodata mahasiswa, lalu nama lengkap, email student, dan juga NPM. Di bawahnya ada seperti button yang menyimpan submit. Jadi ketika kita on press, kita tekan, maka tersimpanlah apa yang kita ketikkan di sini. Selanjutnya, ketika kita ingin delete data kita tersebut, maka akan muncul alert peringatan. Jadi ketika kita mendekat tanda silang, tanda delete tersebut, maka peringatannya Anda yakin akan menghapus user ini. Nah, ketika kita tekan tidak, maka konsolnya button tidak. Tetapi jika kita tekan ya, maka otomatis data yang kita silang tadi langsung terhapus. Nah, di sini merupakan style-style yang kita buat, baik itu container, text title, line, dan begitu juga seterusnya. Di sini kita seperti container, kita memberikan padding dengan 20. Pada text title, kita menambahkan text align-nya dengan center, margin button-nya 20. Nah, seperti itu. Untuk running dari program ini, masih ada kesalahan, tetapi tidak tahu di mana letak kesalahannya, masih error. Tapi bisa dilihat contoh dari runningnya itu seperti ini, yaitu di sini kita masukkan biodata mahasiswa, lalu kita menginputkan nama kita, lalu kita memasukkan email studentnya, lalu kita memasukkan NPM, lalu kita simpan. Nah, seperti itulah proses CRUD yang bisa dilakukan di React Native. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.